أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. واعلم أن للصدقة منافع عاجلة وآجلة. فمن منافعها العاجلة أنها تزيد في الرزق والعمر وتدفع ميتة السوء وتجلب الصحة للجسم والبركة للمال. ومن منافعها العاجلة أنها تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وتكون ظلا على رأس صاحبها يوم القيامة وسترا له من العذاب إلى غير ذلك من المنافع وما يذكر إلا من ينيب. وقال رضي الله تعالى عنه وارضاه. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah majelis subuh Jumat di Masjid Al-Munir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sebelum kita mulai daripada pembacaan kitab Ar-Risalah Mu'amanah, kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga saat ini. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat kita berkumpul di sini bersama-sama untuk duduk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua tidak lain dan tidak bukan adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita, memilih kita daripada segenap hamba-hambanya yang lain untuk dapat selalu istiqamah, untuk dapat selalu duduk di tempat-tempat kebaikan. Itu suatu nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan mudah-mudahan di sepanjang umur kita selalu dijadikan Allah sebagai hamba-hamba Allah yang ingin selalu gemar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan duduknya kita di majelis saat ini menjadi sebab dosa kita semua diampuni oleh Allah. Ya, begitu juga dosa orang tua kita yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Nah, di sini kita akan membacakan daripada keterangan yang akan diberikan oleh Al-Habib Abdullah dalam kitabnya Risalatul Mu'amanah, masih berkaitan tentang bab sedekah. Nah, di sini beliau memberikan semacam pengetahuan kepada kita agar kita itu gemar mendermakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam anna lis-sadaqati, dan ketahuilah kata beliau, sesungguhnya di dalam sedekah, infak, sedekah artinya sesuatu yang kita keluarkan, kepemilikan kita, uang kita, harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah manafi' ajilah wa ajilah. Ada manfaat yang akan kita dapatkan, yaitu ajilah. Ajilah itu di dunia, wa ajilah, dan di akhirat. Ketika kita mengeluarkan uang kita untuk sedekah, ketahuilah kita akan mendapatkan dua kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Famin manafi'iha al-ajilat,
Adapun kebaikan manfaat yang kita dapatkan yaitu di dunia adalah apa? Annaha, sesungguhnya sedekah yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala tazidu fir rizqi. Menambah daripada rizki, membuka pintu rizki. Jadi kalau kita bersedekah di jalan Allah, ternyata pintu rizki itu akan dibuka oleh Allah. Kita ini berisi berataan rizki. Kadang-kadang kada berisi rizki. Cuma pintunya itu Allah yang ngatur. Ya? Allah berikan banyak, Allah berikan sedikit, Allah limpahkan rezeki yang gampang, Allah berikan kesulitan di dalam memberi rezeki, itu Allah yang ngatur. Ya? Nah kalau kita ingin rezeki kita itu gampang, kita ingin rezeki kita itu melimpah ruah, baik, berkah. Ya? Jadi yang penting itu adalah berkah. Karena apa? Banyak itu belum tentu cukup. Ya? Ada orang yang dapat duit banyak tiap hari tapi belum tentu cukup. Kenapa? Tomak dalam hatinya, rasa kurang terus. Ya? Ada orang yang dapat penghasilan banyak, belum tentu itu menjadikan sebab dia dapat kebaikan. Bahkan mungkin bisa jatuh dengan uangnya yang dia dapat banyak tadi ke gubang kemaksiatan. Jatuh kepada keharaman. Tidak sedikit orang yang bisa mengerjakan perkara-perkara haram, perzinahan, mabuk-mabukan, konsumsi yang haram. Itu karena sebab apa? Karena dia mendapatkan ujian uang yang banyak. Jadi mendapatkan yang banyak itu belum tentu cukup. Artinya cukup apa? Untuk mendapatkan keberkahan, untuk mendapatkan kebaikan dengan sesuatu yang dia punya. Ya. Begitupun yang sedikit belum tentu tidak cukup. Kadang kita melihat orang yang cuma penghasilannya 30.000 sehari, 50.000 sehari. Ya. Cuma kita lihat rasanya bahagia aja. Cukup aja terus. Kenapa? Karena adanya di dalam rasa hatinya merasa cukup kepada Allah. Qanaah, rasa dapat aja terus dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita tadi itu dianjurkan ketika dapat rezeki, nah, hendaklah kita mendapatkan rezeki dari Allah sehingga dapat rezeki yang gampang. Ada susah payah nyarinya. Begitu juga dapat rezeki berkah, bertambah dengan keberkahan, maka pintunya adalah dengan sedekah. Pintunya dengan sedekah. Wa tazidu fil umri. Begitu juga menambahi umur dikatakan. Menambahi umur. Emang umur itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kalau Allah ingin memajukannya, Allah ingin mengambilnya, juga bisa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita tadi ingin dengan perantaraan sedekah tadi mendapatkan manfaat dalam umur kita, dalam manfaat di dalam rezeki kita, umurnya berkah. Umurnya berkah. Makin bertambah umur makin baik. Makin bertambah umurnya makin baik. Makin bertambah umurnya makin sukses. Makin bertambah umur makin sehat. Sidin 80 tahun sudah. Kada kelihatan bina uyuh kayak orang. Cuma padahal 81 meninggal sidin. Nah, artinya toh umur 80 masih sehat, masih baik, masih kuat. Cuma taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jalan Nabi sebaik-baiknya seseorang itu adalah mereka yang panjang umurnya dan baik amalnya.
amalnya. Dan seburuk-buruknya seseorang itu adalah yang umurnya pendek tapi kemaksiatannya banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang sampai isi umur diberikan umur panjang oleh Allah, kemudian diisi kebaikan, ketaatan kepada Allah, tambah tiap hari tambah bersemangat taat. Bangun tengah malam itu merasakan bagi dirinya itu satu kenikmatan. Bangun tengah malam untuk apa? Ibadah. Ya mulai benar-benar niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sesuatu yang lain. Bukan karena sesuatu duniawi baru dia tadi itu melakukan amalan-amalan, bukan. Nah, itu dia dapatkan umurnya berkah. Di antaranya untuk mendapatkan perkara umur berkah itu dengan apa? Dengan dia tadi itu bersedekah. Itu manfaatnya. Itu manfaatnya. Jadi ketika dia itu membuka pintunya, kuncinya dia buka, maka amal dia akan dapatkan perkara-perkara yang baik akan dia kerjakan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pintunya adalah sedekah. Wa tadfa' maitatassu, dan manfaatnya lagi adalah mencegah dia daripada meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Banyaki bersedekah, apalagi wayahnya garing. Banyaki bersedekah. Kenapa? Karena bersedekah itu mencegah, menolak daripada seseorang itu meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Wa tajlibus sihah, kemudian memberikan kesehatan. Memberikan kesehatan. Kalau orang yang bersedekah itu memancing atau membuat dirinya yang sakit akan menjadi sehat, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal barakah lil mal, lil jisim, wal barakah lil mal, dan keberkahan di dalam harta. Apa jar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ibna Adam anfik unfik alaik. Ajar Nabi, wahai anak Adam, wahai manusia, berilah kalian berinfak di jalan Allah. Berinfak di jalan Allah, unfik alaik, maka engkau akan diberi nafkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita bisa memberi itu bisa memberi berinfak di jalan Allah, maka jangan khawatir, jar Nabi. Yang memberikan, yang menjamin nafkah kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, di antaranya apa? Qala alaihi salatu wassalam, ma tala'atis syamsu illa wa ala jambaiha malakan yaqulu ahaduhuma Allahumma ati munfiqan khalifan, yaqulul akhar Allahumma ati mumsikan talifan. Qultu wa du'aul malaikah mustajab. Apa aja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah terangkat daripada matahari, tidaklah terangkat daripada matahari, artinya sebelum terbit matahari, illa wa ala jambaiha, kecuali ada dua orang malaikat yang di samping kiri dan kanan seseorang, dibangkitkan oleh Allah. Yaqulu, keduanya itu berkata, ahaduhuma, salah satunya, Allahumma a'ati munfiqan khalifan, ya Allah, berikanlah kepada orang yang hari ini dia berinfak, bersedekah, gantian yang lebih baik. Nah, kemudian wa yaqulul akhar, malaikat yang satunya juga berdoa, apa? Allahumma a'ati mumsikan talifan, ya Allah, jar malaikat yang satu, berikanlah kebinasaan
kepada orang nang kikir. Jadi bilanya hendak terbit matahari itu, dua malaikat itu berdoa. Dibangkitkan oleh Allah, nang satu berdoa apa, ya Allah, nang berimpak hari ini di jalan Allah, nang bersedekah di jalan Allah, beriakan hartanya keberkahan, ganti hartanya yang lebih baik, berkahi hartanya ya Allah. Malaikat yang satu lagi berdoa apa, nang kikir ya Allah binasakan, yang kikir ya Allah, maka bikin hartanya menjadi sebab dia lupa kepada Allah, menjadi sebab dia lalai kepada Allah, menjadi sebab dia jatuh ke lubang kemaksiatan, binasa akhirnya orang tersebut. Jadi pilihan sebenarnya bagi kita. Makanya kata Habib Abdullah Al-Haddad kemarin, setiap hari jaka kawa kita tuh berinfak di jalan Allah, bersedekah. Setiap hari. Orang 2.000, 3.000, 5.000 bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita memancing doa malaikat. Jarab hadat apa? Qultu wa du'aul malaikah mustajab. Ingat di sini, doa malaikat itu mustajab. Ya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Jersidin bisa aja tuh bisa kehilangan, artinya halaknya, binasanya hartanya itu karena membuat dia mudarat kepada akhiratnya, artinya dia celaka karena di akhiratnya dengan sebab hartanya, atau juga memang hartanya binasa, hilang hartanya, kemudian diambil orang hartanya karena sebab apa? Karena sebab dia tidak menjadikan dirinya orang yang ahli sedekah. Jadi kalau kita ingin menjaga harta kita, bertambah rezeki kita, bertambah kebaikan di dalam umur kita, menolak daripada kita mati dalam keadaan sul khotimah, mencari kita dalam kesehatan, kemudian berkah dalam harta kita, maka harta yang kita miliki jangan kada ingat untuk disedekahkan. Wa min manafi'ahal ajilah, dan manfaatnya di akhirat adalah annaha tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'an. Nah, adapun manfaatnya nanti di akhirat adalah dia akan membakar semua kesalahan. Kita ini banyak diisi kesalahan. Bahkan dikatakan kullu ibni Adam khata. Semua anaknya Adam, artinya semua daripada manusia itu pasti mengerjakan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti matanya, mulutnya, telinganya, tangannya, kakinya, hatinya, pasti kada lepas kita ini pernah melakukan kesalahan. Bukan kada lepas lagi, hobi. Hobi bila mengisah orang tuh, hobi benar tadi mengisah aib orang. Cuma kalau kesalahan diri seorang kada pinandu. Kada pinandu lawan kesalahan diri seorang kadang. Kemudian lagi mata, hobi melihat sesuatu nang kada layak dilihat. Begitu juga dengan pendengaran, ketujuh mendengarkan hal-hal yang kada manfaat. Julungi pilih suruh tasbih ke HP. Rata-rata zaman sekarang ini sudah pilihnya HP. Kasih tasbih sama HP. Pasti milihnya HP. Harusnya kalau dia itu punya tasbih, taruhlah tasbih tadi. Sepaling tidaknya hendak tidur itu kita megang tasbih. Ini sampai HP itu ya tandak di mata, di muha sini, guring tandak di muha. Bangun guring ini nang dicari HP pulang. Subhanallah. Harusnya sepaling kada hendak tidur tadi itu tasbih.
hendak di samping bantal kita. Ada yang tasbih digital, ada yang tasbih kayu. Ya. Tujuannya apa? Ya kita baca tasbih, kita baca salawat, kita baca zikir sebelum kita tidur tadi. Tafaulnya apa? Minta lawan Allah napa? Sebelum kita mati, ya nak? Ya, nang kita baca tasbih, nang kita ikuti tasbih. Itu tuh. Jangan hendak mati masih HP aja lagi dimulai. Hendak mati HP aja lagi dicari. Nah, ini minta lawan Allah kayak itu. Nah, kemudian faedahnya lagi apa? Apabila kita terbangun di malam hari, paling kada kita sambil mailan itu nah ketek tasbih kita tadi baca sholawat kah, baca zikir kah, nah, sehingga kita tadi itu tidur dalam keadaan kebaikan, bangun tidur dalam keadaan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu manfaatnya, itu manfaatnya kita tadi itu mengandang tasbih kita tadi. Kita ini banyak punya salah kepada Allah, ada terhitung, bahkan kalau dihitung digali lawan kebaikan kita rasanya banyak kesalahan yang kita gawi. Padahal susahnya apa sih mengerjakan kebaikan tuh? Minum tuh tangan sebelah kanan, di saking pian tadi itu dapat nikmat dengan minum, tangan sebelah kanan berpahala pulang. Cuma kadang ada aja nang lupa, nang salah minum tangan sebelah kiri. Ya, ada aja tuh. Bebacaan minum, setiap yang baca minuman menjadi minum nang berkah. Ada aja nang minum, ada bebacaan. Padahal apa? Satu amal kebaikan, kada susah sebenarnya. Bahkan kalau pian kali sholat tuh nah, sholat 2 rakaat sholat tengah malam. Kada ada rasa capek uyuh itu kada ada. Kapan pian dapatkan? Ketika pian sudah tahiyat akhir. Sembayang kalau tengah malam 2 rakaat nih. Sudah tahiyat akhir, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Para hendak salam sudah. Rasa gampang mana salat 2 rakaat. Cuma sebelum Allahu Akbar, sebelum takbir itu nah. Ada sedikit orang nang payah. Cuma kalau yang lain kuat, angkat besi kuatnya berjam-jam, angkat besi berpuluh-puluh kilo diangkatnya. Begadang sanggup, semalaman tiap malam begadang. Apa? Bedum, bacatur, menonton sepak bola sanggup. Merumpi sanggup, begawian sanggup, bangun tengah malam ulun bipai 2:30 sampai imbas subuh kada kering lagi, pakai ikan jahabir aduk nasi isuk hendak berjualan sanggup. Coba sembahyang 2 rakaat pang dulu sebelum aduk nasi tadi, sembahyang 2 rakaat ada sanggup. Nah, kenapa? Disitulah nikmat ibadah. Bagi mereka yang dapat nikmat tersebut, itu akan menjadikan kebaikan di dalam dirinya dunia sampai akhirat. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya kita yang banyak kesalahan ini kadang ditutupi lawan amal-amal aja. Ibadah kita nang kebaikan aja susah rasanya. Ya susah rasanya. Maka dari itu dikatakan di antara manfaatnya al-ajilah di akhirat nanti adalah sedekah itu bisa memedamkan daripada kesalahan-kesalahan kita, menutupi kesalahan-kesalahan kita, kama yutfi'un ma'an-nar, sebagaimana air itu bisa memadamkan daripada api. Api itu nah, kalau dipadamkan memadamkan apa? Banyu. Sedekah kita nih nah kawa memadamkan. Dengan apa? Dengan kesalahan-kesalahan yang selama ini banyak kita kerjakan.
alih pipi ulun bangun tengah malam tuh sembahyang puasa sunnah apalagi ya banyaki sedekah berarti. Ya, banyaki sedekah. Itu juga menjadikan sebab akan diampuni dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa takunu dhillan ala ra'si sahibiha. Nanti dia akan diberikan oleh Allah di akhirat orang yang ahli sedekah khusus naungannya di atas kepalanya mereka yaumal kiamati pada hari kiamat. Dia punya naungan sendiri nantinya orang yang ahli sedekah. Wasitran lahu minal adab dan dia akan ditutup atau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada adab siksa Allah ila ghairi dzalika kepada selain yang demikian itu. Minal manafi'i daripada manfaat-manfaat wa mayudkaru dan tidak disebutkan illa mayunib kecuali kepada orang-orang yang kembali. Nah, banyak daripada manfaat-manfaat orang yang bersedekah tadi, yaitu diantaranya yang disebutkan oleh Al Habib Abdullah di dalam kitabnya. Ya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita awak ya mendermakan harta kita sedikit demi sedikit, belajar menjadi orang yang gemar, orang yang bisa mendermakan hartanya bersedekah atau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan dosa kita semua diampuni oleh Allah. Seorang tua kita yang telah meninggal dunia diampuni oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita doakan ada yang sakit di antara kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala penyakitnya. Mudah-mudahan yang punya anak dijadikan anak yang soleh wa solehah ala hadhihi niyah wa kulli niyatin solehah jamina syamila li khairati dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.